Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Sekali lagi, salam. Puji syukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama, Saudara. Mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, yaitu desain Allah di dalam relasi suami istri. Kita buka Efesus pasal yang kelima, Saudara. Kita lihat ayat 22 sampai 33. Minta tolong pointer saya ketinggalan. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai 33 dan saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan akan firman ini di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam khotbah hari Minggu kemarin, Musa Andi menyampaikan ada 3 poin tentang khotbahnya itu. Nah, saya ingin tahu apakah saudara itu cukup mengingat enggak poin khotbah minggu lalu. Ada 3 poin. Apakah saudara-saudara cukup mengingat? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan saudara. Iya, mungkin sebagian ada yang tidak ingat saudara ya. Mungkin ingat natsnya karena kita eksposisi, tapi mungkin isinya. Saya ingatkan lagi saudara ya. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah berjalan dalam kasih. Itu poin pertama minggu lalu. Lalu poin kedua itu berjalan dalam terang. Kemudian berjalan dalam hikmat. Dan terakhir 3 poin itu saudara ya. Nah, 3 poin ini sudah dibahas saudara. Di perikop yang sebelumnya. Dan poin yang selanjutnya itu saya mau bahas. Yaitu adalah berjalan di dalam ordo. Di dalam perikop yang tadi kita baca itu bicara soal ordo, saudara. Jadi ordo ini kan soal hubungan relasi suami dan istri. Ini desain Allah di dalam relasi suami istri, yaitu adalah bagaimana suami dan istri itu di dalam posisinya. Tentunya ini memang sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara ya. Karena nanti bukan hanya suami istri yang termasuk dalam ordo ini, ada orang tua dan anak, dan hamba dan tuan. Nanti minggu depan akan dikhotbahkan tentang hal ini. Tetapi hari ini nanti saya akan bahas hanya satu ordo saja, satu relasi yaitu suami dan istri. Tetapi relasi ini saudara itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Yaitu adalah suami sebagai kepala dan istri mesti tunduk pada suami sebagai kepala ini. Dan bukan hanya itu, relasi berikutnya itu adalah anak mesti hormati orang tua. Dan hamba mesti hormati Tuhan. Jadi ini sudah relasi yang memang Tuhan tetapkan demikian. Nah saudara, sebenarnya Tuhan itu menciptakan semua manusia sama. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah.
setara. Tetapi saudara, di dalam kesetaraan manusia ada yang namanya ordo. Jadi ordo ini adalah sebuah ketundukan, saudara. Jadi ini sesuatu yang memang Allah sudah rancang begitu. Kalau kita lihat Allah kita Allah Tritunggal sebenarnya Allah yang setara sekaligus menjalankan sebuah ordo. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama, setara, sama-sama kekal, sama-sama Maha Kudus, sama-sama Maha Suci, sama-sama Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kasih. Itu Allah kita, saudara. Tetapi ada ordo. Ketika Allah Bapa mengutus Kristus datang ke dalam dunia, itu sudah bicara soal ordo. Allah Bapa utus Kristus. Allah Bapa dan Allah Anak utus Roh Kudus. Itu ordo. Roh Kudus mempermuliakan Kristus. Itu bicara soal ordo. Yesus Kristus mempermuliakan Allah Bapa. Itu juga bicara soal ordo. Jadi Allah Bapa sendiri sudah menjalankan di dalam kesetaraan juga ada ordo. Sehingga saudara, kesetaraan dan ordo ini adalah dua hal yang berjalan bersama dan yang perlu dijaga. Di dalam relasi suami istri, dasarnya itu dari Allah kita, Allah Tritunggal sudah melakukannya, demikian juga kita dipanggil. Hidup di dalam ordo, menjaga kesetaraan dan ordo. Nah saudara, saya ketemukan satu gambar ya. Saya kurang tahu ini gambar yang benar apa enggak, tapi ketika saya lihat, wah ini unik gambarnya. Jadi telur bisa berdiri di atas sendok, di punggungnya sendok. Saya kurang tahu, ada yang pernah lihat benar-benar enggak ini terjadi? Kayaknya secara logika itu agak sulit begitu ya. Mungkin dia kasih lem di bawahnya sehingga bisa berdiri begitu. Tapi ini cukup menarik ya. Kalau telurnya jatuh, itu telurnya itu bisa pecah. Ya. Jadi itu bisa membawa kehancuran. Nah, saya belajar sesuatu dari gambar ini. Sebenarnya ordo di dalam relasi suami istri, kalau tidak dijaga saudara, ini seperti telur, kalau tidak dijaga jatuh ke bawah, pecah, hancur. Demikian juga keluarga. Kalau keluarga itu tidak menjaga kesetaraan dan ordo yang ditetapkan Tuhan, keluarga itu bermasalah. Makanya jangan salah ya, banyak keluarga itu akhirnya menghadapi pergumulan, kesulitan karena masalah ordo. Tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau di dalam dunia pekerjaan, seorang karyawan tidak mentaati pemimpinnya, berbahaya. Demikian juga kalau dalam keluarga, misalnya anak tidak hormati orang tua, keluarga akan bermasalah. Dan kalau sudah keluarga bermasalah, masyarakat bermasalah. Keluarga, gereja itu juga bermasalah. Jadi itu semua mempengaruhi. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan kita saudara ya, bagaimana kita menjalankan peran kita dalam kesetaraan dan ordo. Maka kita melihat prinsip yang pertama, istri tunduk pada suami. Di dalam ayat yang tadi kita baca, 22 dan 23 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ordo, karena suami itu kepala. Jadi istri tunduk. Apa artinya tunduk, saudara? Tunduk itu artinya menghormati. Tunduk itu artinya mencintai. Tunduk itu artinya mengabdi dengan penuh ketaatan. Melayani dengan penuh kasih sayang. Bahkan dengan penuh kesetiaan terhadap pasangan. Nah saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Diparalelkan sikap istri ini seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi paralelnya itu luar biasa. Jemaat yang tunduk kepada Kristus itu adalah jemaat yang taat pada Kristus. Jemaat yang mengasihi Kristus. Jemaat yang melayani Kristus. Jemaat yang setia kepada Kristus. Jadi sikap yang demikian itu yang diharapkan juga istri berlaku hal yang sama kepada suaminya. Bagaimana berlaku sama Tuhan Yesus, demikianlah kita juga berlaku kepada pasangan kita. Nah ini nasihat untuk istri. Nah saudara, sikap tunduk memang berlawanan dengan sikap keras kepala. Berlawanan dengan sikap tidak setia, dengki, menghina.
atau kasar kepada suami. Memang ada wanita tertentu bisa menghina pasangannya. Tetapi saudara, kalau kita tidak menghormati pasangan kita, itu seperti jemaat tidak menghormati Kristus. Kalau istri menghina suaminya, itu seperti dia menghina Kristus. Karena paralelnya sama tadi saudara ya. Jadi itu luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Nah, sikap rela menundukkan diri sesuai dengan kepatuhan istri kepada Allah. Jadi rela menundukkan diri, rela tunduk, rela hormat. Sebenarnya saudara, ini bukan sikap lemah. Bukan pula sikap pasif. Dan bukan satu sikap penolakan terhadap tanggung jawab. Ya. Tetapi ini adalah sebuah sikap yang meneladani Tuhan Yesus. Jadi ini satu desain Allah yang luar biasa sebenarnya. Kalau istri itu benar-benar tunduk ya, menghormati suaminya. Dia benar-benar sedang meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia sampai merelakan dirinya saudara. Taat sampai mati di kayu salib. Sebuah teladan yang sangat luar biasa. Dan itu istri sedang melakukan hal itu. Karena di dalam ketundukan, itu ada penyangkalan diri luar biasa. Tidak gampang orang menyangkal diri. Umumnya kita nggak suka tunduk. Umumnya kita lebih suka itu mungkin keras ya saudara ya. Karena ini bukan karakter kita sebagai orang yang sudah berdosa. Nggak suka tunduk. Karakter kita suka ngelawan saudara. Tetapi firman Tuhan itu seorang istri dipanggil untuk tunduk. Dan ini diberikan kepada siapa? Hanya kepada mereka sebenarnya yang beriman. Maksudnya apa saudara? Yang bisa tunduk itu adalah wanita-wanita yang betul-betul beriman. Saya ketika merenungkan, untuk mereka yang tidak beriman sulit tunduk pada suaminya. Seperti Kristus yang benar-benar tunduk kepada Allah Bapa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang betul-betul beriman, maka ini membawa dia untuk bisa rendah hati. Untuk bisa menaklukkan ego dirinya. Untuk menyangkal dirinya. Untuk rela merendahkan diri. Makanya di dalam perikop sebelumnya itu sebenarnya dikaitkan ya. Di ayat 21 itu, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Wanita yang takut kepada Tuhan, dia bisa melakukannya. Bisa tunduk. Dan sikap rendah hati itu adalah ciri daripada hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya. Maka saudara, kita sangat berharap di gereja kita di tahun 2023 ini. Setiap para wanita, doa saya secara pribadi, harapan kita bersama menjadi wanita-wanita yang takut kepada Tuhan. Menjadi wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi wanita yang beriman kepada Tuhan. Kalau sudah beriman, terus menghidupi iman itu. Dan merealisasikannya di dalam kehidupan keluarga bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, tentunya menghadirkan kerendahan hati. Bagaimana kita menghormati keluarga orang tua kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kehadiran seorang wanita yang tunduk di dalam keluarga sebenarnya bisa mengubah suaminya. Bisa memenangkannya. Nah, kita bersyukur kalau di gereja kita itu beberapa itu bisa akhirnya lewat kehidupannya itu bisa memenangkan suaminya. Ada ayat firman Tuhan saudara di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Supaya coba perhatikan ya. Jika ada di antara mereka yang tidak taat, ternyata ada suami itu bisa tidak taat kepada firman atau belum kenal Tuhan. Tetapi kalau istrinya itu saudara, dikatakan dia bisa taat tunduk, maka mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Ya, di dalam ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi bukan dengan perkataan dimenangkan, tapi dengan kelakuan. Ini sesuatu yang indah. Dan ini sebuah potensi besar
yang diberi oleh Tuhan di dalam diri seorang wanita. Bisa memenangkan suami, bisa memenangkan anggota keluarga. Lewat apa? Lewat kehidupannya, lewat kesalehannya, lewat kesungguhannya, lewat ketundukannya. Jadi luar biasa, saudara. Kalau hal ini bisa terjadi di dalam keluarga, saya melihat di 2023 ini pasti banyak lebih lagi terjadi perubahan-perubahan di dalam keluarga kita. Maka saudara, untuk seorang istri atau untuk yang belum menikah, atau untuk siapa saja yang ada di dalam ruangan ini, saudara, dalam segala posisi kita, mari belajar. Lewat tingkah laku kita dapat memenangkan orang lain, anggota keluarga kita. Karena kesalehan kehidupan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mungkin banyak marah pada suami. Selama ini mungkin banyak menuntut suami. Mungkin akhirnya bikin suami itu akhirnya mungkin bisa jengkel, dongkol, marah. Tapi di 2023, saudara, mari menjadi mungkin istri-istri yang lebih banyak mendoakan suami, lebih banyak memberi dorongan, lebih banyak memberi kekuatan dan mendorong dia. Bukan mungkin dengan perkataan, tetapi dengan tindakan-tindakan kita. Nah saudara, istri tunduk pada suami karena suami adalah kepala istri. Kepala di dalam Alkitab itu diartikan sebagai pemimpin. Saudara, sebenarnya istri juga banyak wanita itu bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Tetapi di dalam ordo yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dapat menjadi pemimpin itu adalah suami. Maka istri dapat menggunakan, yaitu adalah kepemimpinannya di dalam keluarga, di dalam hal kepemimpinan yang tidak langsung. Nah, gimana caranya kepemimpinan yang tidak langsung itu? Adalah dia bisa misalnya menciptakan suasana yang kondusif di dalam rumah. Dengan misalnya dalam hal yang praktis itu menyediakan kebutuhan primer seperti makanan dan minuman. Sehingga anggota keluarga itu bisa berfungsi secara maksimal dalam menjalankan peran mereka. Misalnya suami atau anak gitu. Nah itu yang bisa dilakukan oleh istri. Dan terlebih peran sebagai seorang istri itu karena dia adalah penolong seperti firman Tuhan katakan. Maka istri sebagai penolong yang sepadan. Itu menolong supaya suami itu betul-betul efektif menjalankan peran dia sebagai kepala. Di dalam keluarga. Nah saudara, kalau ini bisa dijalankan saudara, maka sebenarnya keluarga itu betul-betul bisa berjalan dan berfungsi dengan sangat baik. Harus diakui memang ada suami-suami lemah di dalam memimpin. Banyak faktor mempengaruhi kenapa suami lemah menjadi leader di dalam keluarga. Tapi istri-istri yang takut akan Tuhan yang dipanggil sebagai penolong, saudara dipanggil Tuhan. Untuk saudara itu boleh mendukung suami. Gimana pasangan saya ini betul-betul bisa berfungsi sebagai kepala di dalam keluarga. Meskipun mungkin dia lemah. Tetapi suami yang takut akan Tuhan, dia dorong. Gimana suami saya, dia bisa ambil keputusan. Dia bisa pimpin keluarga ini. Dia bisa memberikan visi, punya visi besar untuk bangun keluarga, untuk anak-anak, untuk masa depan. Nah saudara, ini beberapa hal yang memang Alkitab itu singkapkan kepada kita. Dan kalau itu dijalankan, saya percaya keluarga itu akan lebih baik. Bahkan suami itu bisa makin lebih baik di dalam menjalankan peran dia. Saudara, di dalam Amsal, pasal 31 ayat 10 sampai 31, tapi saya hanya baca ayat 11 sampai 12 dan ayat 23. Nanti saudara boleh baca gimana seorang istri di sana ada ya. Istri yang cakep, istri yang takut akan Tuhan seperti apa. Tapi saya baca ayat 11, 12 dan ayat 23. Demikian. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Dan kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri,
Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi ini seorang suami yang akhirnya itu begitu percaya kepada istrinya, bahkan istri itu berbuat baik kepada suaminya itu luar biasa. Dan saudara perhatikan di ayat 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mungkin lebih jelas di situ ya. Di situ dikatakan suaminya adalah orang ternama. Salah seorang dari antara pemimpin kota. Kenapa suaminya itu menjadi orang yang terhormat? Oleh karena istri itu bisa mendukung suaminya. Bisa memberikan dukungan maksimal pada suaminya. Sehingga suaminya itu menjadi orang yang dihargai. Menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang diberkati. Menjalankan perannya di dalam keluarga. Di dalam usaha. Di dalam segala hal. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau di 2023 dan seterusnya engkau rindu melihat suamimu lebih sukses. Menjalankan panggilan dia di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, di dalam keluarga dan di mana saja. Saya mendorong para istri. Seperti firman Tuhan ini. Dukung mereka. Beri semangat kepada mereka. Lewat kata-kata, lewat tindakan. Sehingga mereka menjadi suami-suami yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada satu kalimat mengatakan, di belakang seorang pria yang sukses itu ada istri. Dan saya sangat setuju kalimat ini. Kalau istri betul-betul mendukung suaminya, suami itu betul-betul bisa menjalankan peran dia dengan sangat baik. Baik di dalam dunia bisnis. Mungkin dia seorang politikus. Mungkin dia seorang pelayanan di gereja. Saya secara pribadi bersyukur karena saya punya pasangan, dia bisa mensupport pelayanan di dalam gereja. Nah, saudara, kita belajar seperti itu, saudara ya. Mendukung pasangan kita. Saudara yang jadi majelis, jadi pengurus di gereja, tentu berharap juga istri boleh memberi dukungan maksimal. Supaya juga para suami bisa melayani Tuhan dengan sangat baik. Termasuk di dalam dunia kerja. Ketika bisa menjalankan dengan sehati, itu pasti akan mempengaruhi. Maka jikalau ingin melihat keluarga kita lebih baik di 2023 ini, mari saudara, kita tingkatkan. Mungkin di tahun sebelumnya sudah dijalankan. Kita tingkatkan lagi 2023, lebih baik lagi. Kita berpikir dengan kreatif. Gimana seorang istri? Saya sebagai seorang istri ini bisa lebih kreatif, lebih inovatif. Di dalam mendukung pasangan saya, menjalankan panggilan dia di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, ini untuk suami sekarang. Jadi ini tadi untuk istri, sekarang kita beralih ke para suami. Di dalam ayat 25, 26, 27, 28, nanti saudara boleh baca ayat-ayat ini. Tapi saya lihat ayat 25 saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, suami dipanggil untuk mengasihi dan kasih yang diperintahkan untuk mengasihi istri itu adalah sama kalimatnya dengan kasih yang digunakan Kristus mengasihi jemaat. Seperti apa saudara Kristus itu mengasihi jemaat? Yaitu adalah di mana Kristus mengorbankan dirinya. Dan waktu Kristus korbankan diri, saudara ini bukan tindakan paksa. Ini adalah satu tindakan inisiatif dari Kristus untuk jemaat yang sangat dikasihinya. Jadi kalau kita melihat untuk seorang suami bisa mengasihi istrinya, saudara diperlukan sebuah tindakan inisiatif. Menyerahkan diri, bersedia menyangkal diri, bersedia untuk mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus itu bukan kasih yang jikalau, tapi sebuah kasih yang walaupun. Jadi walaupun dia tidak mengasihi saya, tapi saya akan tetap mengasihi dia. Ini untuk suami, saudara. Jadi kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih itu. Kalau di bagian ayat 23 itu dikatakan suami itu kan kepala. Tetapi di dalam ayat 24 saudara, ayat 25 ini, justru dikatakan suami mesti mengasihi istri.
Jadi sebenarnya kepemimpinan suami sebagai kepala dalam keluarga tidak diizinkan sebagai kepemimpinan yang diktator, bukan. Tapi sebuah kepemimpinan yang melayani, sebuah kepemimpinan untuk mengasihi, untuk menyatakan satu kasih sayang, pengampunan. Dan keluarga tidak boleh diisi oleh kediktatoran, apalagi otoriter. Saudara. Suami mesti melayani istri dengan cinta kasih, dengan kebaikan, bahkan juga dengan seperti Kristus mengasihi jemaat. Makanya ada satu ayat tadi yang kita baca di dalam pembacaan pertanggapan. Di sana dikatakan Kolose 3 ayat 19 ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri itu berarti jangan berlaku kasar. Berlaku kasar, saudara, itu bisa fisik. Tapi bisa juga dengan kata-kata. Dari tahun-tahun yang kita sudah lewati, seperti apa suami terhadap istri. Apakah kita berlaku kasar? Tak bisa dipungkiri ada suami berlaku kasar ya pada istri, seperti di media-media yang kita dengar itu ya, di YouTube juga cukup memprihatinkan. Saya sebenarnya sangat sedih ketika melihat ada suami-suami pukul istrinya. Apalagi ketika berkata kasar kepada istri. Secara pribadi tak sedih melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena mestinya suami itu kan bisa justru menyayangi. Justru bisa berkata dengan sopan, dengan lebih baik. Dengan kalimat-kalimat yang membangun. Bukan mempermalukan, menghina atau merendahkan pasangan kita. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita banyak melakukan hal itu atau sempat melakukannya. Tapi saudara, kiranya di 2023 dan seterusnya kita berubah. Kita diperbaharui. Sehingga betul-betul kita sebagai suami, seorang Kristen yang sehat seperti tema kita ya. Jadi menjadi orang murid Kristus yang sehat. Dan di dalam relasi dengan pasangan kita. Mengasihi dengan cinta kasih. Dengan kasih sayang. Seperti yang Kristus berikan kepada jemaat. Saudara, suami memang adalah kepala daripada istri. Tetapi bukan sebagai kepala yang otoriter. Tetapi kepala itu sebagai pemimpin itu justru dipanggil untuk melayani istri. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang ke dalam dunia itu bukan untuk dilayani. Tapi melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawa bagi tebusan, bagi banyak orang. Ini satu prinsip. Jadi kita bukan dilayani, saudara. Tapi melainkan untuk melayani. Seperti teladan Tuhan Yesus. Ini tidak mudah, tetapi ini panggilan suami. Di tengah-tengah keluarga. Untuk menyatakan sebuah kasih. Kalau kita melihat saudara ya, kenapa? Sampai Tuhan Yesus itu rela mati bagi jemaatnya. Kenapa dia sampai rela mati, rela berkorban, rela disalib dan dihina? Kenapa saudara? Karena satu hal, jemaat di dalam hati Kristus, itu adalah jemaat itu begitu berharga sekali di hati Kristus. Tuhan Yesus melihat jemaat itu begitu berharga. Kita ini berharga. Makanya dia rela mati buat kita. Maka bagi suami, jikalau istrimu itu begitu berharga di matamu. Saya yakin firman Tuhan hari ini kita juga rela memberikan yang terbaik untuk istri kita. Sebagai suami, apakah kita pandang pasangan kita begitu berharga di mata kita? Yang baru menikah seperti Erik dan Ruth yang ada di tengah-tengah kita ya, baru menikah sebulan yang lalu ya. Ya itu masih bulan madu, masih semua indah. Tapi yang sudah menikah 10 tahun, 12 tahun. Saya sudah 13 tahun saudara ya. Yang sudah 15, 20 tahun. Apakah masih melihat pasangan itu begitu berharga? Saudara, kalau itu begitu berharga, mari kita melihat firman Tuhan hari ini.
supaya kita juga boleh betul-betul menempatkan pasangan kita berharga dan kita melayani mereka. Nah saudara, tentunya kasih suami kepada istri di dalam kehidupan praktis, kita bisa lihat misalnya di dalam ayat yang ke-28 ya. Ayat 28 di sana dikatakan saudara, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi nggak ada orang sebenarnya yang benci atau yang melakukan yang jahat terhadap dirinya sendiri. Nggak ada. Jadi seseorang dia merawat, memelihara, melindungi dirinya, tidak menyakiti, bahkan mengembangkan bagaimana dirinya itu secara emosi, secara kepribadian, talenta bisa berkembang. Nah, sebagai seorang suami sebenarnya saudara, jikalau dia mengasihi dirinya itu, maka sebenarnya dia memikirkan yang terbaik untuk istrinya. Supaya dia juga berkembang di dalam talentanya, di dalam karunia-Nya, di dalam segala yang dia lakukan. Nah saudara, memang biasanya istri yang dukung suami ya, supaya sukses suaminya. Tetapi ketika saya merenungkan satu hal, hanya suami yang sungguh-sungguh dewasa yang dapat mendukung pengembangan istrinya yang barangkali akan lebih sukses dibanding dirinya. Jadi dibutuhkan kedewasaan saudara bagi seorang suami untuk bisa mendukung istrinya yang mungkin bisa jadi lebih sukses daripada dia. Ini butuh kematangan kepribadian, butuh kematangan kerohanian. Nah saudara, ini maksud dari sebuah pernikahan yang total komitmen di hadapan Tuhan. Nah saya membahas lebih praktis lagi saudara. Salah satu wujud nyata dari suami yang mengasihi istrinya seperti yang mengasihi dirinya itu adalah dengan menjaga kesehatan dirinya. Saya ingat khotbah dari pendeta Surif dari STT Amanah Agung beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa. Tapi waktu dia khotbah di mimbar ini, dia berkata, kalau engkau mengasihi pasanganmu, dia bilang, jaga kesehatanmu. Waktu itu saya belum terlalu mengerti, saudara. Tapi kemudian saya merenungkan, ternyata itu benar. Kalau kita sayang pasangan kita, mesti jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Artinya apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi, mesti baik. Termasuk waktu kita tidur pun mesti baik. Kita tidur terlalu larut malam, tidurnya jam 4, jam 5 pagi, itu bisa mengakibatkan tubuh lemah, banyak sakit muncul. Nanti yang repot siapa? Pasti pasangan kita. Pasti anak-anak, keluarga repot. Kalau misalnya suami, dia minum sembarangan. Minumannya alkohol. Dalam jangka waktu tertentu akan berakibat fatal. Demikian juga misalnya kalau suami makan berlebihan atau apa gitu. Itu juga suatu saat akan berbahaya. Kalau sudah sakit, yang repot istri, anak-anak, keluarga. Jadi mesti menjaga saudara. Ini wujud yang sangat praktis. Sebentar lagi kita mau masuk Imlek saudara ya. Di musim-musim Imlek ini sebenarnya kita mesti hati-hati juga. Karena banyak cukiok di musim Imlek ini. Ya. Samcen banyak saudara. Samcen. Belum lagi masakan itu yang apa aja dicampur di dalam gitu ya. Ada udang, ada cutu. Kita sama istri dipesan supaya di tukang babi koahonnya di pasar, kita ada langganan koahon namanya. Dia kenal saya saudara. Oi Pak Pendeta. Tiap kali pesan, Pak Pendeta, udah terkenal nama saya di sana, Pak Pendeta. Dia nggak tahu nama saya, dia nggak tahu nama, dia taunya pendeta. Kalau beli babi sama dia bilang saja pendeta, dia pasti ingat. Oh ya itu tuh, pendeta GKK. Pesan cutu ya sama dia saudara. Bukan kita yang pesan, ada yang pesan. Nah, ini di masa-masa Imlek ini hati-hati saudara ya. Saya ingat tahun lalu itu saya kena asam urat 2 kali. Tahu nggak kena asam urat di mana saudara, situasi mana? Habis Imlek.
Wah, saya saya mulai tahun ini, mohon maaf, saya nggak bakal makan banyak lagi. Kalau dulu saya bisa sikat saudara ya, sekarang saya sudah hati-hati. Ya paling makan satu saja yang kecil. Karena kesehatan begitu penting. Ya, ketika sakit, diri kita sakit, susah, orang lain juga ikut susah. Jadi ini masa-masa yang perlu menjaga. Saya ingat beberapa hari yang lalu ya, itu di uh, Nias, kenal Panolo ya, Panolo yang koster di gereja waktu itu. Jadi saya kenal sepupunya juga, masih muda, kurang lebih seumuran saya ini, mungkin dia 43 atau 45 ya. Jadi mereka bisa kumpul keluarga besar itu waktu rayakan tahun baru. Dia ada, waktu berikutnya beberapa hari kemudian itu saya lihat sudah meninggal. Lalu sakitnya apa? Ternyata darah tinggi. Wah, saya udah duka. Pasti di masa tahun baru konsumsi banyak, mungkin alkohol, mungkin juga samcen, cukiok di sana, saudara, itu juga banyak di sana. Kalau sudah tahun baru bisa berekor-ekor, bukan berkilo-kilo, tapi berekor-ekor, saudara ya. 1-2 ekor kurang. Nah, Bu Eni baru pulang itu ya. Berapa ekor Bu Eni yang dipotong? Nah, itu banyak itu Bu Eni ya, yang dipotong di sana. Jadi hati-hati, saudara. Ya, biasanya para dokter udah tahu sih, umumnya kalau habis Imlek pasti banyak yang cek ini, cek itu, banyak yang ke rumah sakit. Jangan sampai saudara ya, jangan sampai. Ini saya ingatkan dulu karena minggu ini udah mulai masa hari Minggu, kita sudah Imlek. Waduh, kita hati-hati saudara. Sebenarnya firman Tuhan hari ini ya kurang lebih intinya begitu saudara ya. Gimana kita mengasihi diri kita, mengasihi pasangan kita. Ayat 31, 32, 33 saudara, saya tidak bahas, sebenarnya sudah ada di sini. Tadi di KU1 waktunya kepanjangan, di KU2 juga sudah sampai, sehingga mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan singgung lagi soal ayat ini. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, memberkati kita, makin memperlengkapi kita, sehingga di 2023 kita punya keluarga, sebagai suami, sebagai istri, lebih lagi hidup di dalam ordo, hidup di dalam desain Allah bagi kita, makin memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.